Bakso punya sejarah panjang. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya pada masa dinasti Ming di China. Terciptalah jenis kuliner oriental yang kelak merambah Nusantara dan menjadi sangat populer di Indonesia. Alkisah, di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hidup seorang anak bernama Mengbo yang tinggal bersama ibunya di Fuzhou, China. Mengbo sangat ingin memasak daging yang disukai sang ibu. Namun, lantaran usia yang sudah renta, gigi ibunya sudah tidak mampu lagi mengunyah daging. Mengbo lantas berpikir bagaimana caranya memasak daging yang lembut sehingga bisa dimakan oleh ibunya. Ia tiba-tiba teringat dengan makanan lunak sejenis mochi yang dibuat dari ketan dan ditumbuk sampai halus. Dari situlah Mengbo kemudian beraksi. Daging yang alot ditumbuknya, kemudian dibentuk bulat-bulat kecil agar lebih mudah dinikmati dan disantap bersama kuah kaldu hangat. Ternyata masakan buatan Mengbo ini sangat lezat. Wow, kisah Mengbo dan resep baksonya segera tersebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang berdatangan karena penasaran dan ingin mempelajari resep daging giling berkuah yang terkenal nikmatnya itu. Bakso alias daging giling pun menjadi salah satu makanan favorit masyarakat China dan terus berkembang secara turun-temurun. Hingga akhirnya jenis kuliner ini sampailah ke Nusantara. Di Indonesia, bakso berkembang di lingkungan multikultural sehingga memiliki banyak varian. Seporsi bakso biasanya terdiri dari mie kuning, bihun, sawi, tahu, kuah kaldu panas, dan beberapa butir bakso itu sendiri. Namun terdapat aneka jenis bakso dari berbagai daerah di Indonesia yang masing-masing punya kekhasan tersendiri. Dari sekian banyak varian bakso di Indonesia, yang dianggap paling populer adalah bakso Malang dan bakso Solo atau Wonogiri. Bakso Malang memiliki ciri khas berupa mie kuning, tahu, siomay, sawi, dan juga pangsit goreng. Sedangkan bakso Solo terkenal dengan kuah kaldunya yang kuat, ditambah tetelan atau irisan daging dalam sajiannya. Baik, kali ini bukan hanya bakso yang mau kita bahas, tetapi inti yang mau kita bicarakan adalah tentang pentingnya berbakti kepada orang tua. Orang tua merupakan orang yang paling berjasa bagi kita semua. Tanpa orang tua, kita tidak akan terlahir ke dunia. Begitu besarnya pengorbanan orang tua kepada anaknya. Mulai dari kita masih di kandungan ibu, ia harus membawa kita kemanapun ia pergi hingga kurang lebih 9 bulan lamanya. Ketika saatnya kita lahir ke dunia, nyawa pun ia taruhkan demi kita, anak kesayangannya. Setelah lahir dengan selamat, kita pun disambut dengan riang gembira oleh orang tua, ayah, ibu, dan keluarga. Ibu yang tadinya merasakan sakit yang amat sangat pun tersenyum gembira, merasakan kehadiran kita lahir di dunia. Dengan bimbingan kasih sayang keduanya, dengan tulus ikhlas kita dirawat, dijaga, dan dibesarkan. Dengan semangat juang yang tinggi, orang tua mengorbankan banyak hal untuk kita, anak-anak yang dicintai. Harta, waktu, dan masih banyak lainnya. Semua ia korbankan demi kebahagiaan kita. Apakah Anda sadari ini semua? Saat kita sakit, saat kita butuh uang, saat kita mau jajan, saat kita butuh teman untuk curhatan, mendengarkan keluh kesah kita, siapa yang Anda libatkan? Mereka bukan? Lantas setelah kita menginjak dewasa, bisa bersekolah, bahkan hingga kuliah ke perguruan tinggi, semua jerih payah mereka ini untuk kebahagiaan kita, tanpa memperdulikan kondisi mereka sendiri. Belum lagi kekhawatiran mereka ketika kita merantau ke kota atau ke luar negeri sekalipun.
untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Mereka harus merelakan anak kesayangannya untuk pisah tinggal berjauhan. Mereka melakukan ini semua karena ia cinta dan sayang kepada anaknya, dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik dari dirinya di kemudian hari. Saya tidak dapat membayangkan kerinduan yang ia rasakan terlepas kita tinggal. Menangis rasanya. Bapak dan Ibu adalah sosok yang harus kita muliakan, kita hormati, dan kita perlakukan bak seorang raja dan permaisurinya, yang seharusnya kita selalu siap sedia membantu meringankan beban hidupnya, meringankan pekerjaannya. Toh kita bukan anak kecil lagi yang suka merengek minta jajan. Kita sudah besar, sudah dewasa, sudah sepantasnya kita sebagai anak untuk mentaati, menghormati, mengasihi, dan juga merawatnya sampai pada akhirnya Tuhan memanggilnya untuk kembali. Hari ini kita belajar dari kisah Membo yang sangat ingin memasak daging yang disukai oleh sang ibu yang sudah tua, yang tidak sanggup mengunyah daging. Maka lahirlah sejarah suksesnya bakso di seluruh dunia. Ayo, berbaktilah kepada orang tua Anda dan berikan yang terbaik untuk kebahagiaan mereka, karena kebahagiaan mereka lah kebahagiaan kita. Tidak semua ide baik, tapi selalu ada ide yang baik setiap hari. Good idea with Willianto SE. Gas saja bro!